Hari ayu bareng tiga makan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Langkah Fajar. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini berbeda dari biasanya. Malam itu adalah Sabtu 27 Juni 2026. Bertepatan dengan Hari Raya Kuningan di Bali. Setelah menyelesaikan aktivitas di rumah, kami berencana menuju masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Langit malam itu begitu cerah. Bulan bersinar indah di antara langit yang bersih, seolah menemani perjalanan kami malam itu. Di tengah perjalanan, kami diarahkan untuk menepi sejenak. Beberapa petugas mengatur lalu lintas agar kendaraan berhenti sementara. Tidak lama terdengar suara gamelan. Kami memperhatikan ke arah datangnya suara. Ternyata sedang berlangsung sebuah prosesi adat yang hikmat. Masyarakat berjalan beriringan dengan tertib sambil mengiringi barong yang dibawa menuju tempat tujuan. Cahaya bulan, suara gamelan, aroma dupa, dan langkah kaki para peserta prosesi berpadu menjadi pemandangan budaya yang begitu khas di Pulau Bali. Hari Raya Kuningan merupakan penutup dari rangkaian Hari Raya Galungan yang berlangsung 10 hari sebelumnya. Dalam tradisi Hindu Bali, Kuningan dimaknai sebagai hari penghormatan kepada leluhur dan ungkapan syukur atas kemenangan dharma atau kebaikan. Umat Hindu melaksanakan persembahyangan sejak pagi. Dan menurut ajaran yang berlaku, persembahyangan Kuningan dilakukan sebelum tengah hari karena diyakini sebagai waktu para leluhur kembali ke alamnya. Di beberapa desa adat, pada Hari Raya Kuningan juga dilaksanakan tradisi ngiring barong. Barong diarak berkeliling desa sebagai simbol perlindungan dan doa keselamatan bagi masyarakat. Prosesi ini bukan sekedar pawai budaya, melainkan bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang memiliki makna spiritual. Selama perjalanan, barong biasanya diiringi gamelan, pembawa sesajen, pemangku, serta masyarakat yang mengikuti dengan penuh hormat. Di sejumlah desa, iring-iringan juga menuju Catuspate, yaitu perempatan agung yang secara filosofi dipandang sebagai titik pertemuan 4 arah mata angin, sekaligus pusat keseimbangan suatu wilayah. Tempat ini menjadi ruang simbolis untuk memohon keselamatan, keharmonisan, dan keseimbangan antara manusia, alam, serta Tuhan. Pada beberapa desa adat, prosesi kemudian dilanjutkan hingga batas wilayah desa sebagai simbol perlindungan bagi seluruh kawasan desa. Setelah doa dan rangkaian upacara selesai, barong kembali menuju pura asalnya. Tahap penutup ini sering disebut penyineban, yaitu prosesi mengakhiri rangkaian upacara dan mengembalikan pratime
atau simbol suci ke tempat persemayamannya. Bentuk pelaksanaannya dapat berbeda-beda di setiap desa adat. Jadi kita lewat nanti ininya pesawatnya. Tuh bunga cahaya apa? Purnamanya. Apa? Iya, Bang. Pulang ya. Nonton bareng. Apa-apa nanti main depan itu ya. Kami merasa bersyukur dapat menyaksikan tradisi ini secara langsung. Meskipun hanya beberapa menit, pengalaman tersebut menjadi kesempatan bagi kami dan anak-anak untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang hidup berdampingan di Bali. Setelah iring-iringan selesai melintas, jalan pun kembali dibuka. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju masjid. Sesampainya di masjid, suasana terasa sangat damai. Papa bersama anak-anak melaksanakan sholat Isya berjamaah. Bagi kami, inilah indahnya hidup berdampingan. Dalam satu malam, kami dapat menyaksikan masyarakat menjalankan tradisi keagamaannya dengan penuh hikmat. Sementara, kami pun dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinan kami dengan tenang. Saling menghormati adalah salah satu nilai yang membuat kehidupan bermasyarakat menjadi indah. Ya habibi, habibi ya Muhammad, Salla alaika ar-Rahman, hubbak fi kulli makan. Ya habibi, habibi ya Muhammad, ya khair.
Apa itu ya? Kembang harum. Wait. Wait, wait. Selesai sholat, kami belum langsung pulang. Kami memutuskan mampir sebentar ke alun-alun. Suasana masih ramai, tetapi tidak seramai sebelumnya. Dari kejauhan masih terdengar suara gamelan. Beberapa rombongan tampak mulai kembali menuju pura masing-masing. Lampu-lampu jalan berpadu dengan cahaya bulan menciptakan suasana malam yang begitu indah. Anak-anak pun menikmati suasana sambil mengamati iring-iringan terakhir yang perlahan meninggalkan pusat kota. Kami kemudian berjalan menuju kawasan Chatuspate. Prosesi upacara telah selesai dilaksanakan. Di beberapa sudut perempatan masih tampak bunga-bunga, canang, dan bekas dupa yang menjadi bagian dari sarana upacara. Anak-anak bertanya tentang apa yang mereka lihat. Kesempatan seperti ini menjadi momen yang baik untuk berdiskusi. Kami menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak budaya dan tradisi. Setiap daerah mempunyai cara masing-masing dalam melestarikan warisan leluhur. Sebagai masyarakat Indonesia, kita bisa belajar mengenal budaya tersebut sambil tetap memegang teguh keyakinan yang kita anut.
Setelah berjalan cukup lama, perut mulai terasa lapar. Kami pun mencari camilan malam. Pilihan kami malam itu sederhana. Buah potong yang segar, jagung rebus yang masih hangat, dan secangkir kopi. Kami duduk santai menikmati makanan sambil berbincang bersama anak-anak. Malam yang sederhana, tanpa hiburan mewah, tanpa tempat wisata yang ramai, tetapi penuh dengan cerita. Kami berbincang tentang pentingnya menghormati sesama manusia, tentang bagaimana Allah mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai, saling menghargai, saling membantu dalam kebaikan, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Kami juga mengajak anak-anak untuk semakin mencintai alam ciptaan Allah, menghargai budaya sebagai bagian dari sejarah dan identitas bangsa, serta selalu mengingat bahwa setiap orang menjalankan keyakinannya masing-masing. Semoga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak baik, memiliki rasa ingin tahu, menghargai perbedaan, dan tetap teguh menjalankan ajaran agamanya. Tak terasa, malam semakin larut. Satu persatu, keramaian mulai berkurang. Angin malam bertiup pelan. Suara gamelan pun perlahan menghilang. Kami pun bersiap pulang. Malam itu mungkin akan menjadi salah satu kenangan yang akan diingat anak-anak, bukan hanya karena melihat prosesi adat yang indah, tetapi juga karena belajar bahwa keberagaman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak teman-teman sudah menemani perjalanan kami malam ini. Bila teman-teman pernah menyaksikan suasana Hari Raya Kuningan atau memiliki pengalaman menarik tentang budaya di daerah masing-masing, yuk ceritakan di kolom komentar. Ingat untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video seru lainnya dari channel Langkah Fajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!